Shalom jemaat GBI Puri Indah, mari sama-sama kita memperkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, memasuki bulan ini kita memperingati hari Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Salah satu perdebatan yang terjadi beribu-ribu tahun sejak gereja berdiri adalah apakah kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi atau hanya isapan jempol belaka. Di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai fakta kebangkitan Kristus. Pertama, kita perlu bertanya dahulu, apakah Yesus benar-benar mati secara historis di atas kayu salib? Karena ada juga teori yang beredar di luar sana bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Faktanya adalah Yesus secara historis terbukti benar mati di atas kayu salib menurut hukuman Romawi saat itu. Kita memiliki bukti-bukti kuat dari kitab Perjanjian Baru dan kitab sejarah di luar Alkitab yang mencatat ada seseorang bernama Yesus yang betul-betul mati di atas kayu salib. Kedua, bahkan seorang pakar sejarah Perjanjian Baru yang juga seorang ateis dan kritikus utama terhadap kebangkitan Yesus, yaitu Dr. Gerd Ludemann, berkata, secara historis tidak dapat disangkal bahwa Yesus betul-betul mati. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan orang adalah, apakah betul Yesus itu bangkit dari kematian? Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada orang yang ragu? Hari ini kita akan melihat setidaknya 4 fakta sejarah yang membuktikan kebangkitan Kristus. Pertama, fakta bahwa kubur Yesus itu kosong. Ini adalah salah satu bukti terpenting mengenai kebangkitan Yesus. Karena bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pengajaran Yesus, yaitu para imam kepala dan orang Farisi, mengakui bahwa kubur itu kosong. Ketika para murid mulai berbicara mengenai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, mereka sampai harus membuat berita bohong bahwa murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Poinnya adalah, imam-imam kepala saat itu juga sadar bahwa kubur Yesus kosong, tetapi mereka tidak mau mengakui kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka membuat berita bohong yang tersebar sampai hari ini.
Imam kepala dan orang Farisi tidak bisa menjelaskan bagaimana kubur itu kosong. Kedua, fakta bahwa prajurit Romawi turut menyaksikan kebangkitan Yesus. Kubur Yesus dijaga oleh para prajurit Romawi yang diminta sendiri oleh para imam kepala dan orang Farisi kepada Pilatus. Bagaimana mungkin penjaga-penjaga yang memeterai kubur itu dan menjaganya tidak sadar kalau ada murid yang berusaha mencuri dan membuka batu kuburan itu? Alkitab malah mencatat ketika Yesus bangkit, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kalau prajurit Romawi lalai melaksanakan tugas, seharusnya mereka dihukum mati, bukan? Tetapi faktanya adalah mereka diberikan sejumlah besar uang untuk tutup mulut perihal mujizat kebangkitan Yesus. Ketiga, fakta pertobatan Yakobus saudara Yesus dan juga Saulus. Yakobus yang adalah saudara kandung dari Yesus juga awalnya tidak percaya bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Malahan jika kita baca dari Markus 3 ayat 21 dan Yohanes 7 ayat 1-10, jelas tertulis bahwa saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tetapi apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul? Kita menemukan Yakobus saudara Yesus menjadi kepala gereja di Yerusalem. Sekarang, menurut saudara, apa yang bisa mengubah hati Yakobus dari yang tidak percaya kepada pelayanan Yesus berubah menjadi kepala gereja dan bahkan mati martir setelah kematian saudaranya sendiri? Jelas kebangkitan Kristus yang mengubah hati Yakobus. Perubahan hati dari Yakobus yang bahkan mati menjadi martir sekitar tahun 60 membuktikan berita tentang kebangkitan Yesus adalah nyata. Bagaimana dengan Saulus? Seorang Farisi yang sangat dihormati dan telah memimpin kegerakan awal di dalam mencari dan membunuh orang-orang Kristen pada zaman itu. Dia bertobat dan tidak main-main. Kehidupannya berubah 180 derajat dari pembunuh menjadi pengabar Injil. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah bangkit itu dan menjadi salah satu rasul yang menulis banyak kitab di Perjanjian Baru dan rasul yang setia mengabarkan Injil sampai akhir hayatnya. Yang keempat, fakta dari banyaknya saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan hanya 1 atau 2 naskah kuno yang menulis mengenai kebangkitan Yesus, mungkin patut dipertanyakan. Tetapi Yesus tidak menampakkan dirinya hanya kepada 1 atau 2 orang, tetapi kepada banyak orang. Kutipan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5-7 yang adalah kredo atau pernyataan iman gereja mula-mula dan dibacakan dari minggu ke minggu jelas menyatakan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, kepada murid-muridnya, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus, dan kepada semua rasul. Dalam tulisan-tulisan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita menemukan cerita yang mendukung kredo gereja mula-mula tersebut. Luar biasa, bukan? Akhirnya saudara, kita sebagai orang percaya perlu menyadari bahwa bukti-bukti tentang kebangkitannya menguatkan bahwa Yesus itu bangkit. Seperti gembala kita Paniko berkata, jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Bukti sejarah hanya membantu untuk menguatkan iman kita, tetapi tidak menjadi dasar iman kita. Berbahagialah setiap kita yang percaya namun tidak melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa ya. Bisa kita bangkit berdiri sama-sama saudara, kita fellowship dulu sebelum kita mulai ibadah kita hari ini. Coba kasih salam kiri kanan dulu saudara, katakan kata-kata yang memberkati. Tuhan baik, kamu luar biasa, kamu dahsyat, kamu cantik sekali Marta. Haleluya. Kamu ganteng sekali. Amin. Haleluya. Kita datang dengan penuh sukacita. Amin saudara. Amin. Saya bisa lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami ada di tempat ini Tuhan, kami percaya, kami datang dengan hati kami dengan sebuah kerinduan, kehausan akan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau akan bertata atas setiap pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini dan terlebih lagi Engkau hadir di setiap hati kami. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan yang kami cintai. Terima kasih Tuhan, setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan saudara.
bersamaku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kami mau bersuka karena kasih setiamu atas kami, Tuhan. Kami bersyukur buat cintamu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sama-sama kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan, ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
Mari dengan segenap hatimu nyatakan pada Tuhan saudara. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, amin, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, amin, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, amin, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami mau bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Dengan segenap hati kita katakan, oh, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kemuliaan buat Tuhan Yesus yang paling luar biasa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat seperti Engkau. Kami mau bersuka cita karena kami tahu kami sudah ditebus dengan darah yang mahal. Setiap kita yang mau bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Dia sungguh baik saudara, Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Mari semua yang percaya sama-sama kita bertepuk tangan. Hey. Semua yang bersuka cita, mari semua kita bersemangat memuji Tuhan. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah bernamaku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Semua katakan haleluya. Yes. Dia ada di dalam kita saudara. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatan, Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah, sama-sama kita katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus,
Amin. Yes. Katakan saudara, He is so good to you. Amin. Jesus. Sama-sama kita katakan, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Oh, Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Kita akan bangkit saudara menerukan nama Yesus. Bukan bangkit, kita bangkit bersama Tuhan. Amin. Setiap yang percaya, mari kita sama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Mari kita semua ulang pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenap. Sekarang waktunya, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Amin. Dialah Raja. Haleluya. Amin. Semuanya katakan, mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenap. Katakan saudara, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, amin, nyatakan kebesarannya. Katakan, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Boleh cepat amin saja katakan, dialah. Cepat katakan, bukan bangkit. Amin. Dengan iman kita saudara. Bukan bangkit. Amin. Yes. Haleluya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan
Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya Tuhan Engkau menjawab doa kami. Jemaat HOB saja, mari sama-sama katakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin. Sama-sama kita katakan, oh Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri kembali saudara dan katakan, oh, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Oh, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari jemaat Tuhan katakan, Yesus. Dengan imanmu saudara. Yes. Kami percaya Tuhan.
Sekali lagi jemaat Tuhan saja engkau katakan, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang amin. Kami terlalu percaya. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Dengan iman kita katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kemuliaan buat Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bukan hanya bersyukur Tuhan pada siang hari ini, tapi sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kelak satu waktu nanti kami akan melihat apa yang kami doakan. Bahkan lebih daripada itu, kami telah menerima dari apa yang lebih daripada kami doakan dan kami harapkan. Karena itu kami sekali lagi mau mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Jika sebentar kami juga akan memperingati hari kematian-Mu ya Tuhan. Dengan apa kami harus takut ya Bapa? Tidak dengan penyakit kami, tidak dengan pergumulan kami, bahkan tidak dengan persoalan kami ya Tuhan. Kami menjalani hidup ini ya Bapa, tapi kami mau berjalan memandang salib-Mu ya Bapa. Dan betapa yakin dan percayanya bahwa kami telah dimerdekakan. Kami telah meraih kemenangan demi kemenangan, karena kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan. Karena itu urapi hamba-Mu ya Bapa, yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sederhanakan setiap perkataan ini ya Tuhan, agar kami semua di tempat ini menangkap dengan jelas isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Thank you tadi semuanya. Shalom Bapak Ibu, silahkan duduk. Ya Bapak Ibu, hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan mengenai pakaian pesta. Jadi sekali waktu Tuhan Yesus kasih sebuah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Nah, ini bukan perjamuan kawin biasa, tetapi perjamuan kawin dari seorang anak raja. Raja itu sendiri yang mengundang. Nanti kalau kita baca ada 3 pribadi di dalam itu. Yang pertama itu adalah orang yang diundang, tapi menolak undangan itu dan tidak mau datang. Bahkan dia menganiaya setiap hamba-hamba yang disuruh sama raja itu. Pribadi yang kedua, pribadi yang diundang dan dia siap mengenakan pakaian pesta. Nah, pribadi yang ketiga yang mau saya bahas hari ini adalah pribadi yang diundang, dia datang, tapi tidak mengenakan pakaian pesta. Setiap kali kita kondangan, buat kita para laki-laki mungkin sederhana lah ya, gampang buat pakaian pesta, simple. Tapi seringkali jadi masalah tuh buat para istri-istri wanita. Bajunya banyak, bilangnya nggak ada baju setiap mau pesta. Yang ini katanya kemarin udah diupload di Instagram, kelihatan sama orang. Yang ini kemarin udah pakai gereja,
udah dilihat. Dalam hati saya kan kalau ke kondangan kan yang dilihat kan pengantinnya ya. Masa iya ngeliatin kita berdua gitu. Nah, tapi ternyata di mata Tuhan pakaian pesta itu penting. Kita sering dengar firman-Nya mengenai Tuhan itu melihat hati bukan melihat rupa. Nah hari ini kalau kita baca seakan-akan kontradiksi tuh, berlawanan. Ternyata Tuhan melihat pakaian pesta. Ternyata ada sesuatu yang penting dari makna pakaian pesta itu sendiri. Firman-Nya dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14. Saya bacakan, di situ kisah mengenai perjamuan kawin dari seorang anak raja. Firman-Nya berkata begini, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi seorang raja yang melakukan perjamuan kawin untuk anaknya. Kalau seorang raja, artinya kerajaan yang mengadakan pesta bukan tamu-tamu biasa tuh yang diundang biasanya. Hidangannya juga bukan hidangan biasa, tamu-tamu penting. Itu poinnya. Ayat ketiga bilang begini, raja itu menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang, yaitu bangsa Israel. Kita tahu ya, ini gambaran bangsa Israel yang udah dipilih Tuhan, tapi dia gak mau. Udah dapat sesuatu yang penting di mata Tuhan, dia harusnya menangkap. Tapi mereka menolak. Lalu ayat keempat, ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Ayat ketujuh, maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Sekali lagi, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ayat 10, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Perhatikan Bapak Ibu, orang-orang yang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Tadi kalau kita baca kisahnya, ada yang diundang. Artinya yang diundang itu tadi sekali lagi ya, ini bukan kondangan biasa nih, bukan undangan biasa. Seorang anak raja menikah, artinya ada pesta kerajaan. Yang diundang itu orang spesial, orang penting pasti. Yang masalahnya yang diundang gak mau datang. Akhirnya raja bilang, ya udah kalau gitu kamu ke persimpangan, undang aja semua orang. Bahkan di situ dikasih keterangan, hamba-hambanya ngundang. Ada orang-orang jahat, ada orang-orang baik. Kalau kesannya pertama kali saya baca firman ini, Tuhan itu turunin standarnya ya. Dari tamu yang spesial, tamu penting, akhirnya siapa aja deh boleh masuk. Kan kesannya seperti itu, Tuhan turunin standar. Tapi kalau kita baca lebih lanjut, ternyata Tuhan gak turun standarnya. Dia lihat pas masuk ke ruangan pesta, ada seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Dan Tuhan bilang, kirimkanlah dia ke tempat yang gelap, di mana ada ratap dan kertak gigi. Artinya firman-Nya mau bilang begini, kasih karunia Tuhan itu bagi semua orang. Tetapi kasih karunia Tuhan tidak menurunkan standar Tuhan. Sekali lagi, kasih karunia Tuhan itu bagi semua orang. Tapi Tuhan gak pernah nurunin standarnya tuh. Seringkali karena kita menganggap ada banyak kasih karunia Tuhan, kita sepelekan Tuhan. Dengan hidup kita bisa seenaknya karena kita menganggap kita punya kasih karunia Tuhan. Tapi sekali lagi kalau kita baca, ternyata kasih karunia Tuhan gak nurunin standar Tuhan sama sekali. Undangannya berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Pakaian pesta berbicara mengenai respon bagaimana menghargai undangan itu.
Kemarin KPU udah ngumumin ya, calon yang menang. Saya yakin di sini semua pilihannya pasti beda-beda nih. Ada 01, 02, 03, pasti pilihannya beda-beda. Nanti pas pelantikan, misalkan pelantikan, tiba-tiba kita ditelepon nih sama staf kepresidenan. Halo Pak atau Bu, ini ada satu slot nih Pak. Random aja nih Pak, cuman Bapak beruntung karena orang yang diundang gak mau datang. Nah Bapak diundang sama Bapak Presiden untuk datang ke pelantikan. Habis itu diundang makan malam bersama. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan pakai pakaian yang pantas, gak leye-leye itu. Sampai nanti datang akhirnya ditolak. Kita siapin diri kita baik-baik, siapin handphone, baterai cas penuh, biar bisa foto bareng, upload di Instagram. Iya nggak? Kita diundang nih di pelantikan. Nggak mungkin kita, ya udahlah dapat undangan biasa aja, nggak pakai baju yang formal, sampai datang akhirnya ditolak. Nah, pakaian pesta berbicara bagaimana kegairan kita ikut Tuhan, kita sadar betul. Undangan ini nggak bagi untuk semua orang loh. Bagaimana kita datang ibadah di tempat ini, kita bisa memuji Tuhan karena satu gairah. Bukan karena satu kewajiban, bukan karena satu tuntutan. Kasih karunia Tuhan nggak menurunkan standar Tuhan. Tapi seringkali manusia banyak terlena dengan kasih karunia Tuhan. Kita anggap kasih karunia itu berlimpah, kita bisa hidup seenaknya. Kita bisa muji menyembah Tuhan, ya kapan kita sempat lah. Tetapi Tuhan ingatkan, di dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan sama sekali gak nurunin standarnya. Jangan pernah bilang kita cari Tuhan kalau lagi sempet. Tetapi Tuhan ajarkan, biar kasih karunia itu ada satu respon yang terbaik dari hidup kita. Nah, ada dua hal kenapa pakaian pesta itu penting. Hari ini kita akan belajar dua hal. Kenapa kita penting menggunakan pakaian pesta. Yang pertama, boleh ditanyakan ayat keempat. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembeli. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Masalahnya gini Bapak Ibu, Tuhan bilang hidangan sudah tersedia. Tamu yang hadir, yang gak pakai pakaian pesta itu, yang gak mengenakan pakaian pesta itu, ada di ruangan pesta. Masalahnya lagi adalah, pestanya belum dimulai, belum sampai tahap menyantap hidangan. Tapi keburu ketemu sama sang raja. Dan raja menegur dia. Kenapa kamu gak pakai pakaian pesta? Lalu dari kisah yang kita baca tadi, dia dikirim ke tempat yang gelap. Artinya gini, tanpa pakaian pesta orang itu gak bisa menikmati berkat-berkat surga. Tanpa pakaian pesta orang itu gak bisa menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Gak usah yang jauh-jauh nanti di kehidupan yang berikutnya ya. Di hari ini kalau kita hidup tanpa kasih karunia Tuhan, berkat yang berlimpah yang kita dapat kita nggak bisa menikmatinya. Seringkali banyak orang berpikir untuk mendapatkan berkat dari Tuhan perlu kasih karunia. Tapi dia lupa untuk menikmati berkat itu kita juga perlu kasih karunia Tuhan. Tuhan mau bilang pakai pakaian pesta itu supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan. Orang ini datang sama undangannya, tapi dia nggak sempat menikmati berkat Tuhan. Seringkali kita ketika mendapatkan berkat itu, respon kita salah. Kita nggak pakai pakaian pesta. Akhirnya berkat itu berubah. Yang harusnya bisa kita nikmati, justru menjadi kutuk bagi kita. Karena ketika kita menerima berkat itu, kita nggak pakai pakaian pesta. Sekali waktu, dulu saya pernah lagi makan sambil ya cemas lah, khawatir namanya manusia ya. Pasti Bapak Ibu juga pernah cemas, pernah khawatir ya. Seorang bisnis pasti yang semuanya nggak lancar lah, namanya bisnis, semua namanya usaha, semua nggak lancar. Lagi makan sambil ngerenung usaha, Tuhan tegur. Bedanya apa sama bangsa Israel? Tuhan lagi kirim mana, dia khawatir sama hari esok. Saya lagi makan, kamu cari duit itu buat makan, lagi makan kok khawatir. Bedanya apa sama bangsa Israel? Tuhan kasih mana? Tuhan kasih mana, dia khawatir sama hari esok. Bedanya apa? Sampai berkat Tuhan gak bisa dinikmati sama bangsa Israel. Saya lagi makan gak bisa nikmatin berkat Tuhan, karena apa? Ternyata berkat yang kita telah terima dari Tuhan, respon kita salah. Kita gak pakai pakaian pesta itu, kita lupa depan mata kita tuh berkat Tuhan. Kita salah memandang berkat Tuhan. Bangsa Israel dikirim mana?
Dia nggak bisa menikmati mana itu. Dia kumpulkan sebanyak-banyaknya, dia khawatir, dia takut. Tuhan bilang besok ada lagi berkatnya. Orang yang mengenakan pakaian pesta dia sadar, mana itu bukan hasil usaha. Besok Tuhan kirimkan lagi. Kalau kita kerja, jeri lelah, kita pakai pakaian pesta itu kita sadar, berkatnya bukan karena usaha kita. Besok Tuhan sediain lagi kok. Artinya kita gak hidup dalam kekhawatiran. Kita bisa menikmati berkat yang ada. Tanpa pakaian pesta, berkat yang ada, gak kelihatan. Kita lihat yang gak kelihatan, kita kejar itu. Sampai hari demi hari, berkat yang udah ada kita gak nikmati. Tapi kita khawatir dengan apa yang gak ada. Tuhan ingatkan, orang itu datang, tapi gak pakai pakaian pesta. Sempat ketemu raja, tapi dia gak menikmati berkat dari yang raja sediakan. Pakaian pesta berbicara, kita akan dikasih satu respon untuk melihat berkat daripada Tuhan. Ada satu tokoh, Abraham. Tuhan sekali waktu panggil Abraham, Abraham, engkau akan diberkati untuk menjadi berkat segala bangsa. Orang yang memberkati engkau akan aku berkati, orang yang mengutuk engkau akan aku kutuk. Sekali waktu dia pergi sama Lot. Lot diberkati, Abraham diberkati. Pengerjanya, pelayan-pelayannya berantem, bertengkar. Karena berkat semakin banyak, tempat semakin sedikit, tempat semakin kecil. Kejadian 13 ayat 8, respon dari seorang tokoh yang memakai pakaian pesta. Dia tahu dia diberkati sama Tuhan. Dia bilang begini, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Nah ini, sebab kita ini adalah kerabat. Dia mau bilang begini, Lot, aku ini hamba Tuhan yang diberkati loh Lot. Tapi tujuan aku diberkati itu menjadi berkat bagi segala bangsa. Enggak mungkin aku bisa memberkati segala bangsa kalau cuma karena berkat aku berantem sama keluarga sendiri. Enggak mungkin panggilan aku untuk menjadi berkat bagi segala bangsa, tapi karena ini aku bertengkar dengan engkau Lot. Abraham menangkap pesan Tuhan dengan jelas. Dia pakai kenakan pakaian pesta itu. Dia sadar dia diberkati untuk menjadi berkat. Makanya Abraham bisa bilang, Lot, aku diberkati ini bukan untuk jadi berantem sama kamu. Masa gara-gara uang aku berantem sama keluarga sendiri, sama keponakan aku sendiri? Gak mungkin Lot. Respon kedua dari tokoh Abraham yang luar biasa ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku. Dia sadar bahwa berkat dari Tuhan itu bukan dari dirinya, bukan dari usahanya. Makanya Abraham bilang begini, kamu ke kiri, aku ke kanan. Kamu ke kanan, aku ke kiri. Berkatku gak ditentukan sama manusia. Berkatku gak ditentukan sama tempat. Tapi berkatku ditentukan apa kata Tuhan. Abraham diberkati dan sadar betul. Dia pakai pakaian pesta itu. Untuk menjaga berkat itu tidak berubah menjadi satu kutuk. Abraham menangkap Tuhan, pesan Tuhan dengan jelas. Selama ini dia berkati untuk menjadi berkat. Tanpa pakaian pesta, mau berkat sebanyak apapun, kita sulit untuk menikmatinya. Sekali lagi banyak seorang yang gagal. Ketika dia mau mendapat berkat, dia butuh kasih karunia Tuhan. Tetapi ketika berkat itu datang, kita lupa bahwa untuk menikmatinya juga butuh kasih karunia daripada Tuhan. Hari ini kita diingatkan Bapak Ibu sekali lagi, terus kenakan pakaian pesta. Di dalam segala keadaan, baik diberkati, nggak diberkati, kita pakai pakaian pesta itu. Tadi pujiannya berkata bahwa akan tiba waktunya dari apa yang kita doakan, lebih daripada apa yang kita harapkan. Di dalam kekhawatiran, di dalam pergumulan, kalau kita pakai pakaian pesta itu, kita nggak khawatir. Karena kita tahu berkat itu Raja yang sediakan. Tamu undangan itu gak kasih alasan kenapa dia datang. Entah dia gak punya baju, entah dia gak punya uang buat beli baju. Tapi Tuhan melihat di dalam ruangan itu seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Kita harus punya satu kegairahan, di dalam segala keadaan kita harus ada respon terhadap kasih karunia itu sendiri. Tanpa pakaian pesta,
kita nggak akan bisa menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu, poin kedua, kenapa kita penting untuk mengenakan pakaian pesta? Yaitu supaya kita tidak dikenakan hukuman. Ayat ke-12, boleh ditayangin? Matius 22 ayat 12 tadi. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Tadi ayat berikutnya dikatakan, kirimlah orang ini ke tempat yang paling gelap, di mana ada ratap dan kertak gigi. Artinya tanpa pakaian pesta dia udah datang. Terima undangan, dia datang. Tapi nggak bedanya sama orang yang nolak undangan. Orang yang nolak undangan itu tadi dikirim juga ke tempat yang sama. Tetapi orang yang datang nggak pakai pakaian pesta mengalami nasib yang sama. Dikirim ke tempat yang gelap juga. Artinya gini, tanpa pakaian pesta kasih karunia itu menjadi sia-sia. Tanpa pakaian pesta, kasih karunia itu menjadi sia-sia. Jumat Agung memperingati hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Masalahnya gini, kalau kita ngerasa hidup kita baik-baik aja, hidup kita lurus-lurus aja, nggak ada dosa, buat apa Tuhan mati? Tuhan mati untuk menebus dosa kita. Nah sementara kita ngerasa baik kok. Kita ngerasa hidupnya ya lurus-lurus aja kok. Nggak ada kesalahan. Pertanyaannya gini, tadi orang undangan menolak, akhirnya hamba-hamba itu datang ke persimpangan-persimpangan jalan kan. Dikatakan, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu. Pertanyaannya, yang gak pakai pakaian pesta itu orang-orang jahat apa orang-orang yang baik? Semua diundang. Orang-orang di persimpangan. Ada orang jahat, ada orang baik. Yang masalahnya yang gak pakai pakaian pesta itu orang baik apa orang jahat? Firmannya gak bilang apa-apa. Yang Tuhan lihat cuma bilang gini, ada seorang di dalam ruangan pesta gak pakai pakaian pesta. Artinya di dalam kekristenan bukannya kita gak penting berbuat baik. Tapi baik itu bukan sekedar baik. Karena kalau baik sekedar baik, di luar sana juga banyak yang baik. Bapak Ibu ada yang suka durian gak? Saya suka durian ya, sama istri juga. Jadi kalau buka durian bulat gitu ya, kalau isinya ganjil tuh bahaya, akan terjadi peperangan dalam rumah tangga gitu. Kita rebutan. Kalau genap pun kita masih ukur-ukuran tuh siapa paling gede, rebutan gitu. Nah, kriteria untuk milih durian tuh apa sih? Yang manis, ada yang doyan manis, ada yang pahit, sedikit beralkohol kan gitu ya. Nah, tapi masalahnya kalau kita cari manisnya sekedar manis, gula kan juga manis ya. Pahit, sekedar pahit kan obat juga pahit. Tapi kita cari durian kan karena ada aroma khasnya tuh durian. Di dalam kekristenan itu baik itu bukan sekedar baik. Makanya Tuhan bilang kalau ada orang yang minta engkau berjalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Ada orang yang meminta pakaianmu, kasihlah jubahmu. Dari orang-orang pilihan kepada orang-orang pinggir jalan. Dia enggak menurunkan standarnya. Bahkan di dalam firman yang sama dikatakan kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dibanding ahli Farisi dan ahli Taurat, maka sesungguhnya kerjaan surga tidak layak bagimu. Kalau kita baca lagi seterusnya tuh, engkau telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, kalau mata dan hatimu saja mengingini orang lain, maka engkau sudah berzina. Dari orang pilihan kepada orang-orang persimpangan, Tuhan lagi gak nurunin standarnya. Orang yang memakai pakaian pesta harus hidup dalam pertobatan. Kalau gak sia-sia Tuhan telah mati buat kita. Bukannya artinya kita gak perlu baik, tapi sadar di tengah kebaikan kita pasti kita punya kekurangan. Kita sering mendengar, bahkan kita sering diajar untuk mengampuni. Tapi jangan lupa, kita juga harus minta ampun sama Tuhan. Jangan sampai kaki kita kinjak, kita bilang kita mengampuni. Kaki kita nginjak orang, habis itu kita bilang, saya mengampuni. Kita yang salah gitu. Tapi kita bilang kita yang mengampuni. Kita lupa sampai minta ampun sama Tuhan. Saking selalu ngerasa benernya. Tuhan mau bilang pakaian pesta itu untuk menutupi segala dosa-dosamu. Kalau ingat kisah Adam dan Hawa, Tuhan kasih pakaian itu.
pakaian pesta tuh berbicara tentang kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, kita respon. Ada pertobatan di dalamnya. Makanya firman-Nya bilang, akuilah segala dosamu, maka Tuhan adalah Allah yang adil, yang akan mengampuni segala dosa-dosamu. Hari ini diingatkan Bapak Ibu, di dalam perjalanan kekristenan kita manusia biasa yang bisa jatuh dalam dosa. Kasih karunia Tuhan tidak meluputkan atau menurunkan standarnya. Tapi kita harus ingat, di dalam hari-hari kita, makanya di doa Bapa kami, ampunilah kesalahanku. Itu kan doa hari-hari, habis itu dia minta berkat. Di dalam keseharian kita, kita minta merenung sama Tuhan, diminta merenung sama Tuhan. Orang yang hidup dengan pakaian pesta, dia sadar, dia punya kekurangan, dia punya kelemahan. Dia mau datang sama Tuhan, minta ampun. Sehingga pengorbanan yang Tuhan berikan tidak menjadi sia-sia. Tanpa rasa bersalah kita, maka kematian Tuhan menjadi sia-sia. Kita gak bisa datang sama Tuhan mengucap syukur tuh buat berkatnya. Tuhan udah mati buat kita. Karena orang itu merasa ya hidupnya baik-baik aja. Semua jalannya lurus-lurus aja. Tuhan mau ingatkan bahwa Tuhan mati untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Yang kedua, bahwa pakaian pesta itu berbicara mengenai kita terus kejar hadirat Tuhan. Sekali waktu saya nonton video anak di desa itu pergi sekolah harus nyebrang sungai, masuk dulu ke plastik tuh. Diikat, nanti ada orang dewasa, kalinya sepinggang, dia diseberangin tuh dari kali itu. Dia masuk ke dalam plastiknya. Baru dia pergi ke sekolah. Nah, satu sisi kita lihat anak-anak di kota ya, fasilitas banyak, minimal dia naik motor lah, minimal naik angkot, udah mudah. Mana yang harusnya lebih baik untuk pergi ke sekolah? Mana yang lebih rajin berangkat ke sekolah? Pertanyaannya kan, yang lebih baik harusnya lebih mudah. Yang lebih mudah harusnya lebih baik untuk berangkat ke sekolah, lebih rajin. Tuhan mati di atas kayu salib, kita udah gak ada sekat lagi tuh buat datang sama Bapa. Tuhan rubuhkan bait Allah itu supaya gak ada sekat lagi kita sama Bapa. Biar kita kapan aja, gak seperti bangsa Israel dulu punya waktu, bahkan saudara kita juga ya, punya waktu untuk ketemu Tuhan, untuk sembahyang. Tapi Tuhan mati di atas kayu salib, dia bilang tubuhmu lah bait Allah. Artinya kamu kapan aja bisa ketemu Tuhan. Saking kapan aja kita lupa tuh untuk ketemu Tuhan. Saking dipermudah, dulu bangsa Israel, bangsa Yahudi dari jauh-jauh harus ke Yerusalem bawa persembahan, bawa kurban. Tuhan udah ganti itu semua di atas kayu salib, supaya kita gampang, mudah berjumpa dengan Tuhan. Pertanyaannya, semakin kita mengenal kasih karunia Tuhan, kita semakin giat cari Tuhan, atau kita semakin memudahkan, menyepelekan kasih karunia itu. Dia tebus dengan darahnya yang mahal. Gak ada satu orang pun yang bisa membeli. Tuhan cuma mau ingatkan, kalau cuma dia sumber keselamatan kita, harusnya hari-hari ini kita semakin kejar hadirat Tuhan. Di tengah persoalan kita, pakaian pesta itu respon. Kita semakin kejar hadirat Tuhan. Kita gak semakin fokus sama diri kita. Kita gak semakin fokus dengan pergumulan kita. Makanya mungkin orang itu datang, tapi hatinya gak di situ. Masih mikirin kerjaan, mungkin masih pakai pakaian kerjaan, sama seperti orang yang gak datang ke undangan. Tuhan mau ketika kita datang sama hadirat Tuhan, 100% hati kita datang sama Tuhan. Kita kejar hadirat Tuhan. Bukan lagi tentang kita, bukan lagi tentang persoalan hidup kita. Tapi kita datang sama Tuhan karena kita tahu Dia satu-satunya sumber dalam keselamatan dan kehidupan kita. Ketika itu kita lakukan, kita pakai pakaian pesta, kita hargai kasih karunia Tuhan. Seperti ayat 4 sudah katakan, Tuhan sudah sediakan hidangannya. Tuhan sudah sembeli lembu-lembunya. Saya undang pemusik, kita bisa menikmati, bukan sekedar datang, bukan sekedar masuk kerajaan surga, tetapi kita bisa ikut turut bersama-sama menikmati hidangan yang telah Raja sediakan. Jangan pernah lelah pakai pakaian pesta itu. Mungkin ada pengorbanan sedikit, kita belum punya pakaian pesta, kita harus cari pakaian pesta.
Mungkin nggak ada uang untuk belinya, kita harus beli dulu pakaian pesta itu. Tetapi Tuhan lihat apa yang kita kerjakan. Tuhan lihat apa yang kita lakukan ketika kita meresponi kasih karunia itu. Nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang percuma. Hidangan sudah disediakan, lembu sudah dikorbankan. Kita akan masuk dengan satu persekutuan intim dengan Tuhan, menikmati setiap berkat-berkatnya. Sehingga di dalam segala keadaan, hati kita berlimpah dengan sukacita dari Tuhan. Di dalam segala keadaan kita akan berlimpah rasa damai sejahtera itu. Tanpa pakaian pesta, di tengah pesta kita akan merasa kesepian. Tanpa pakaian pesta, di tengah berkat Tuhan, hidup kita hanya penuh kekhawatiran. Tanpa pakaian pesta, kita gak bisa berjalan dalam pertobatan. Hari ini saya undang kita semua, yuk pakai pakaian pesta itu. Responi kasih karunia Tuhan. Hari-hari gak semakin baik. Ke depan kita gak tahu seperti apa. Tapi jangan pernah tinggalkan kasih karunia Tuhan. Kalau kita datang ke tempat ini, satu hal kita sadar, inilah respon kita terhadap undangan Tuhan. Inilah respon hati kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan telah baik untuk kita. Bahkan Dia mau rela mati demi setiap dosa-dosa kita. Saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Dari semula katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, Hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena ya Yesus, hanya karena kehendak-Mu Tuhan kami ada. semuanya Yes. itu telah ada Terima kasih Yesus. dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau. Terpujilah Hosana, Hosana. Yes. Kami memuji-Mu Tuhan. terpujilah Tuhan, Kami mengucap syukur. Rabababa, shikaralabaralabara. Yesus. Hosana. Rababababababa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Hosana. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Sekali lagi katakan Hosana. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah
mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu ya Bapa. Bahkan ampuni kami yang seringkali menyepelekan kasih karunia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau pakai pakaian pesta itu ya Bapa. Ampuni di tengah berkat-Mu seringkali kami bersungut-sungut Tuhan. Bahkan di tengah pergumulan kami lupa bahwa kasih setia-Mu selalu ada ya Tuhan. Hari ini kami mau berjalan dengan pakaian pesta itu ya Bapa. Kami mau serahkan hidup kami. Kami mau meresponi kasih karunia itu ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, hamba mau berdoa ya Tuhan, keluarga demi keluarga di tempat ini ya Bapa. Di dalam segala keadaannya ya Tuhan, kami mau berkata Engkau baik ya Bapa. Bahkan jika ada yang datang dengan penyakit ya Bapa, berikan kami kesembuhan Tuhan. Agar kami mau berkata, cukuplah kasih karunia-Mu bagi kami. Kami mau hidup sebagaimana Engkau hidup. Ora baba baba, syakara la bara la bara la bara la bara, syedekara la bara la bara la bara. Setiap pergumulan-pergumulan kami mau datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau fokus sama salib-Mu ya Tuhan. Sehingga kami gak mau berjalan dengan kekhawatiran. Tapi kami yakin dan percaya kemenangan sudah Engkau sediakan. Kami mau memuji, kami mau menyembah di dalam setiap hari-hari kami, di dalam setiap hidup kami. Biar Engkau dengar setiap pujian kami. Mari Bapak Ibu sekali katakan, Hosana, Hosana. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kemuliaan buat Tuhan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Hai Church, apa kabar? Berikut adalah pengumuman GBI Puri Indah untuk 1 minggu ke depan. Dan mulai tanggal 4, 11, dan 18 April ibadah WC diliburkan. Dan ibadah akan diadakan kembali pada tanggal 25 April 2024. Jesus is my salvation. Jesus is my hope. Jesus is my healer. Jesus is my provider. Jesus is my father. Jesus is my king. Jesus is my best friend. Jesus is my creator. Jesus is my protector. Jangan lupa datang ke ibadah Paskah DNA Kids pada tanggal 6 April jam 2:30 sore di GBI House of Blessing dengan tema Jesus is my superhero. Teman-teman ambil undangannya di sekolah minggu cabang masing-masing ya. Makanya tidak heran orang yang baru bertobat, yang baru percaya Tuhan, itu ada kasih mula-mula, butuh semangat, menggebu-gebu melayani. Kenapa? Karena ada kasih yang mula-mula. Itu ada api Tuhan. Dan itu kita butuhkan di gereja ini, saudara. Bagi jemaat yang ingin menikmati malam pujian dan penyembahan, yuk hadir di ibadah Integrate Prayer yang selalu diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di GBI Puri Indah. Sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan dan rasakan kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Dan pada tanggal 9 April 2024, ibadah Intergen diliburkan. Dan ibadah akan diadakan kembali pada tanggal 16 April 2024. Shalom para wanita-wanitanya Tuhan, GBI Puri Indah kembali mengadakan acara Healing Movement Camp khusus untuk para wanita.
Acara ini diadakan pada hari Kamis 23 Mei 2024 pukul 9 pagi sampai dengan 3 sore disertai dengan makan siang. Usia minimum 30 tahun dan pendaftaran gratis ya. Karena tempat terbatas, silahkan daftarkan diri Anda di counter ibadah raya di cabang masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman dari kami. Happy Sunday, God bless Indonesia. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan pulang dengan berkat Tuhan. Sekarang ya Bapa, turunkan berkat-Mu yang terbaik untuk anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Biar berkat daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang Maha Esa Roh Kudus menyertai hari kita, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita orang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.